Kalau di PPN berapa tahun sekali? Katanya 1 tahun sekali. Kalau yang digital harus 2 tahun sekali. Itu yang pernah saya baca. Mengapa ada perubahan antara di permen yang satu dengan yang lainnya dalam hal tata teknis surat ini? Karena kan mengikuti juga perkembangan ya Pak ya. Kalau dulu kita kan menulis surat selalu dengan yang sifatnya fisik, tapi sekarang justru semua yang sifatnya digital. Bahkan yang sifatnya rahasia, kan yang maksudnya ya harus dengan tanda tangan basah juga kan sekarang tetap saja si penerimanya mengirimkannya juga dengan digital. Ini juga kan terkait dengan rahasia, ketika misalnya tingkat keamanannya rahasia, tidak rahasia, atau sangat rahasia terbatas dan sebagainya. Itu juga kan bagi si pengarsip surat juga itu akan berpengaruh. Intinya adalah mengacu ke permen yang memang sudah ada, yang sudah berlaku di PPN gitu. Cuman mungkin ada kalanya ketika menulis surat, Ibu Bapak lupa. Yang penting mengikuti yang sudah ada. Sehingga tadi ada ketidakkonsistensian. Seperti tadi ada yang satu, mengapa saya bilang yang satu menggunakan kota, yang satu tidak. Di permennya ada menggunakan kota, ya berarti harus menggunakan kota. Ketika tidak menggunakan kota, baru ada yang salah. Jadi intinya adalah dibaca permennya ya ketika menulis surat. Nah ini anatomi surat, ada kepala atau kop surat, ada pembuka surat, isi surat, penutup. Ini hanya istilah saja yang berbeda. Ini yang secara umum berlaku bahwa di kepala atau kop surat itu harus ada apa, di pembuka surat apa, isi surat apa, dan penutup harus ada apa. Memang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau yang saya baca di permennya Bappenas, nah ini anatomi surat dinas Bappenas, saya sebutkan seperti ini. Di kepala itu ada kop surat, ada nomor, sifat, lampiran, dan hal, juga ada alamat. Nah, penulisannya juga harus betul tadi ya. Jadi apakah nomor itu ditulis dengan nomor semuanya atau dengan no, atau di ininya ketika menuliskan nomor, lampiran, hal, dan sebagainya. Nah, ini ada alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Lalu ada kaki, istilahnya kaki ya. Kalau di Bappenas itu ada nama jabatan, ada tanda tangan pejabat, nama lengkap pejabat, penanda tangan, cap dinas, dan tembusan. Nah ini semua ada cara penulisannya. Ketika tidak ditemukan di permen, Ibu Bapak mengacu pada tata cara penulisan surat yang benar. Jadi kalau di kop surat harus seperti apa? Tadi mungkin kalau Pak Bapak sudah pasti sangat terbiasa menulis surat ya Pak ya. Cuman ya tadi nomor itu kalau secara kaidah itunya, tapi kalau Ibu Bapak menuliskannya ya silahkan. Cuman kalau yang seperti ini nomor 1151, nah itu tidak ada spasi ya Ibu Bapak ya, karena tidak boleh ada spasi antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu ini sifatnya segera, lampirannya satu, apakah harus dengan ada satu kurung juga dalam tulisan. Nah itu juga harus diperhatikan. Kalau bicara kelewahan dalam berbahasa, apalagi surat dengan tempat yang sangat terbatas, tentu itu tidak memerlukan. Cukup saja dengan satu berkas, pilih salah satu tulisan ya. Jadi harus dengan satu berkas, bukan satu lalu kurung satu. Nah saya tidak tahu kalau yang saya lupa di permennya yang nomor 4 PPN itu apakah penulisan satu itu harus ada dua-duanya. Nah kan ini tidak, menjadi berbeda. Apakah mungkin karena ini beda bidang Pak, sehingga beda gaya selingkung walaupun acuan permennya sama, atau bagaimana ya Pak? Maksudnya ini kita bersama saja ya, kita biar Ibu Bapak, oh apakah saya yang salah, apakah maksudnya tuh misalnya saya yang harus memperbaiki atau bagaimana. Jadi lampiran satu berkas dalam kurung satu lalu berkas. Nah ternyata kalau yang ya kembali lagi ke acuannya ini tidak ada, cukup dengan seperti ini. Beda biro ini. Lembar apa gitu? Apa Pak? Beda biro. Oh iya, beda biro ya. Jadi beda gaya selingkung mungkin. Yang itu sumber daya manusia kan, yang sebelumnya. Ini kayaknya iya. Selingkuhnya berbeda kan. Tapi ya, kan di Bappenas juga ada naskah dinas sebenarnya. Mungkin gaya selingkungnya berbeda, tapi acuannya kan sama. Permen nomor 4 tahun 2020 ya, Ibu Bapak. Bisa jadi tadi saya bilang mungkin masing-masing karena beda biro gitu, akhirnya beda juga cara menulis gaya selingkungnya gitu. Tapi kan acuannya sama, yaitu permen nomor 4 tahun 2020. Nah ini saya kritisi gitu ya, tadi penulisannya 3 lembar kan ini seperti ini, ternyata yang tadi misalnya ada tulisan satu atau ini. Kalau mengacu pada, mengapa saya ini sebutkan tidak perlu kata kurungnya, yaitu mengacu pada tata naskah surat yang sebenarnya. Jadi cukup aja satu berkas. Nah ini kata YTH Direktur Sistem Pembendaharaan, tadi saya bilang bold semua setelah ini. Tapi kalau tidak salah di permen yang nomor 4 itu tidak ada ketentuannya bahwa setelah YTH itu harus huruf bold.
harus ditebalkan hurufnya. Saya tidak membaca itu kalau tidak salah. Silakan Ibu Bapak yang ini apakah ya kembali lagi bahwa itu gaya selingkuh kami Bu gitu kan, atau seperti itu atau bagaimana gitu. Cuman kalau saya terkait dengan penulisan surat kan, karena surat itu juga mencirikan suatu instansi, jadi konsistensi itu menjadi hal yang sangat penting. Untuk tembusan tidak pakai YTH, tapi saya lupa apakah di PPN juga tidak menggunakan itu dan tidak ada diakhiri dengan tanda baca apapun gitu di belakang ini tembusan yang disebutkan ya. Tembusan itu kalau cuma satu orang dia kan tidak usah menggunakan angka 1. Kalau lebih dari 2-3 orang dan sebagainya memang memerlukan angka. Lalu ada penulisan, perlu lagikah di tembusan itu memerlukan penulisan YTH yang terhormat, karena sebetulnya kalau di yang YTH itu tidak, di tembusan itu tidak ada. Nah saya lupa kalau di PPN apakah memang ada. Nah ini tidak pakai titik juga, ini kan titik 2 ya, titik 2 titik ya, ini kan cuma 2 ya Pak ya, kalau cuma 2 itu langsung dan. Kalau secara kaidah kebahasaannya, ini kok titik koma, titik. Kalau ini kan titik koma, dan gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma 2 tidak memerlukan ini. Dan yang saya tahu di penulisan tembusan itu tidak memerlukan titik 2 seperti itu. Nah ini biasanya sih untuk menguatkan ya Ibu Bapak ya. Untuk menguatkan, nah ini memerlukan, ini saya tanda tanya gitu ya, apakah memerlukan NIP atau tidak gitu kan, seperti itu. Apakah aturannya di tata tulis naskah yang Bapak biasa buat memerlukan tulisan ini atau tidak, NIP-nya ya, pencantuman NIP. Saudara untuk dapat berkenan, demikian kami sampaikan, mohon bantuan saudara untuk dapat berkenan memproses itu langsung saja mohon bantuan saudara untuk memproses lebih lanjut usulan ini gitu. Atas bantuan dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Nah ininya tinggal ditambahkan koma karena kan atas bantuan dan kerjasama saudara kami kalau dia tidak memakai koma. Ini hal-hal yang sepertinya kecil karena apa ya, surat lah gitu ya, tapi kan surat itu dibaca juga gitu kan, justru menjadi ciri khas dari instansinya masing-masing gitu. Lalu nah ini secara umum ya tadi saya sebutkan penulisannya, tapi kalau ini, nah ini juga saya kan penulisan telepon, faksimile gitu ya, penulisannya faksimile gitu ya, secara bahasa ininya, bahasa bakunya ada. Ini sudah betul ya, sudah betul. Nah, ini tidak ada ya. Nah itu penulisannya yang bakunya seperti itu ya. Baik. Ya. Nah ini Ibu Bapak, jadi kepala atau kop surat itu sebetulnya secara umum gitu ya, dia harus mengandung hal-hal yang seperti ini gitu ya. Mengapa harus lengkap, dibuat lengkap? Karena itu adalah identitas bagi sebagian instansi, bagi sebagian perusahaan gitu ya. Yang namanya kop surat itu gitu ya, kepala surat, kop surat itu adalah ajang promosi gitu ya, ajang promosi. Sehingga misalnya dia mau mencantumkan websitenya gitu ya. Tadi kan ada Bapak juga kalau tidak salah mencantumkan laman gitu ya, di situnya silahkan gitu, karena mengikuti yang sekarang seperti ini, www.bappenasnya itu ada spasi enggak setelah website www-nya gitu ya. Nah itu setelah tulisan, setelah titiknya itu ada spasi atau tidak gitu kan. Jangan sampai orang ketika mengklik tidak menemukan itu gitu. Ini kan informasi yang paling penting. Ini informasi. Orang tahu, oh Kementerian PPN itu ada di Jalan Taman Suropati nomor 2. Kan kalau menurut Kadiah nomor 2, Jakarta Pusat. Oh ada di situ gitu kan. Ini alamatnya. Oh ini ada websitenya. Nah jangan sampai ketika orang mengklik websitenya salah. Dia juga harus diperhatikan gitu. Jadi apakah misalnya ini ada berspasi atau tidak. Ini sebetulnya waktu saya tinggal setengah jam lagi ya Bu. Materi saya masih banyak sebetulnya Ibu Bapak, nanti juga saya kasihkan, silahkan untuk di ini karena waktunya tidak cukup gitu ya, karena memang terbatas ya.
Nah, ini huruf untuk alamat, email, faksimil, website, dan telepon ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas misalnya dan atau di belakang kata email, website, dan telepon tidak perlu dicantumkan tanda titik 2 gitu. Seperti misalnya telepon titik 2 itu tidak perlu. Suara saya jelas tidak, Bu Harsi? Jelas, sangat jelas. Jelas ya? Ibu, jelas. Jelas Ibu, jelas. Baik. Karena saya tidak mendapat respon, jadinya saya khawatir Ibu Bapak tidak ada. Ada Bu, ada. Nyimak dari tadi. Menyimak, siap. Ya. Tapi nyambi ini Bu. Oh iya. Hadir Bu, hadir. Baik. Ada jumlah lain juga. Oh iya, silakan. Ya, baik. Jadi intinya adalah begitu ya Ibu Bapak ya, bahwa ketika Ibu Bapak harus menulis surat, itu surat jenis apa, itu bahasanya akan berbeda antara jenis surat yang satu dengan jenis surat yang lainnya. Ya, saya sebetulnya memberikan beberapa contoh untuk bahasa. Nah, tadi saya bilang bahwa ini penulisan websitenya juga harus diperhatikan betul, gitu. Jangan sampai mengklik yang salah. Ada saya contoh surat, saya memberikan contoh surat.